Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berada di Kampung Danau. Tempatnya di wilayah Sayegan di Jogja Barat di daerah Sleman. Yang paling penting adalah pertama Saudara Arif Abdullah yang mengelola dan manajernya ini adalah adik kelas saya, sesama alumni yang alhamdulillah ini satu usaha yang baik karena punya misi bukan hanya untuk bagaimana keuntungan duniawi tapi juga pemberdayaan, karena 60% karyawan diambil juga dari masyarakat sekitar dan beginilah laisa bi khairikum man taraka dunya lil akhirah wa tarakal akhirah lidunyaka. Bukan sebaik-baik kamu orang yang mencari akhirat lupa dunia, tetapi juga bukan sebaik-baik kamu yang mencari dunia lupa akhirat. Walakin man yusibuhuma, tetapi orang yang bisa mengusahakan keduanya. Untuk itu, satu, kapan sebuah kerja itu bernilai ibadah, pertama ditentukan tentu tentang niat. Innamal a'malu biniat. Niat yang ikhlas itu penting karena al-umur bimaqasidiyah, setiap perkara sangat ditunjukkan atau tergantung kepada apa tujuan maksud dari kegiatan itu. Sampai orang hijrah saja bisa hijrahnya karena Allah, bisa hijrahnya karena wanita, bisa karena dunia, bisa karena harta. Apalagi 4 tar sekarang, harta, tahta, wanita, dan kuota, hanya sekedar mencari kuota. Untuk itu pertama, sebuah kegiatan bernilai ibadah kalau memenuhi 4 hal. Satu, niat yang benar. Tentu niatnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa kerjai wa bisnisi wa direksi wa guru al-islami wa karyawan islami wa apapun lillahi ta'ala. Ini pertama, semuanya hanya untuk Allah. Allah maksudi wa ridho kamatlubi. Semuanya di bagaimana Allah ridho, bagaimana semuanya tujuannya untuk Allah. Ini penting. Yang kedua, itkon atau caranya. Itkon itu memenuhi banyak hal. Satu, profesionalitas. Dua, ketekunan. Ketiga, munadomun visuuni, supaya tuntas. Karena banyak orang yang tidak tuntas karena di Indonesia ini punya penyakit pengen wealth without work. Banyak sekali orang pengen kaya tapi lupa proses kerjanya. Kita melihat misalnya Mas Arif Abdullah ini, mohon maaf, adik kelas saya ini kelihatannya punya villa di mana-mana, punya resto di mana-mana, tetapi tidak tahu prosesnya. Orang sekarang ini pengen kaya, nggak mau kerja, maka kalau pengen kaya cukup bikin kerajaan Sunda Empire, kalau pengen bikin keraton sejagat, kalau perlu ketik rek spasi weton kirim ke 8080. Kalau pengen kaya nggak usah sekolah di Al-Islam, kelamaan. Mending nanti tinggal menggandakan uang ke Dimas Kanjeng Taat, luar biasa. Artinya bahkan kalau pengen sembuh nggak usah ke dokter, cukup ke Jombang bawa air setengah gelas, kasih batu celup-celup, jadilah ponari sweat. Nah, dari sisi inilah maka menjadi perhatian kita supaya kita tahu prosesnya. Itkon juga bicara tentang profesional, Itkon bicara tentang keahlian, Itkon bicara tentang bagaimana cara. Karena kalau niat benar caranya salah nanti jadi Robin Hood. Robin Hood itu bagus nolong orang miskin tapi ngambil miliknya orang kaya. Sama dengan kita kerja tetapi akuntabilitasnya nggak jelas, responsibilitasnya nggak jelas, fairnessnya nggak ada, transparansinya nggak ada, maka kerjaan kita jadi haram. Yang lebih parah di Indonesia ada orang yang ngambil miliknya orang miskin dibagi-bagikan orang kaya, padahal itu bansos, luar biasa. Nah, dari sisi ini lebih parah lagi. Maka niat benar, caranya harus benar. Yang ketiga, bidang kerja. Tentu bidang kerja, kalau ini bicara tentang restoran, ya tentu jangan ada khamr. Karena 10 hal yang berkaitan dengan khamr semua dilarang. Yang memproduksi, yang menyediakan, yang menjual, yang membeli, yang menuangkan, yang dituangkan, yang meminumkan, semuanya yang berkaitan dengan haram. Maka pesan kita, apapun bisnis kita, itu bidang kerjanya benar. Wah, ini yang penting ikhlas, sama-sama ikhlas. Tapi bisnis tentang prostitusi, loh, prostitusi itu berdasarkan keikhlasan, antara din saling ridho. Saya kasih uang, dia melayani saya ngasih uangnya ikhlas, yang melayani juga ikhlas, tetapi itu bidang kerja enggak benar. Atau di situ ada sesuatu kemaksiatan. Maka sekali lagi
Apapun bisnis kita, apapun pekerjaan kita, bidang kerja harus sesuai dengan syariat. Yang keempat, hasil kerja itu jauh lebih penting. Karena pekerjaan menjadi ibadah kalau hasil kerja kita itu satu, untuk membahagiakan keluarga. Yang kedua, dari hasil kerja jangan sampai lupa zakat, infak, sedekah kita. Inamatun soruna, watur zakuna, watur hamuna fidafaikum. Berkah rezeki kita, kasih sayang Allah dan pertolongan Allah terhadap keluarga kita kalau kita peduli pada orang yang tidak mampu di antara kita. Inilah sebabnya niat kerja, cara kerja, bidang kerja, dan hasil kerja harus kita perhatikan apapun yang kita lakukan di dunia ini. Inilah nanti yang akan membuat semua kegiatan kita bernilai ibadah di sisi Allah. Maka dari restoran ini, dari villa ini, dari tempat kerja ini bisa masuk surga setinggi-tingginya, tapi juga dari restoran bisa masukkan kita ke neraka sedalam-dalamnya. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Jadi semua yang kita lakukan bisa mensurgakan kita, bisnis kita bisa mengantarkan ke surga, tapi bisnis juga bisa mengantarkan ke neraka. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran baik bagi kita dan inspirasi yang luar biasa kita dapatkan dari Kampung Danau, di mana tadi kita sudah ke Rejo-Rejo, ada banyak villa yang luar biasa, banyak kita untuk bisa berintrospeksi, cari inspirasi. Dan sekarang ada inspirasi Kampung Danau dan masih terbuka luas lebih dari 6 hektaran lahan ini yang teman-teman al-Islam, teman-teman Muslim ini kita manfaatkan untuk pemberdayaan umat, untuk rahmatan lil alamin, untuk memberikan nafi'un li ghairi, memberi manfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat bagi orang lain. Saya Ustadz Wijayanto. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.